Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi Rayne-Spearman. Apa itu korelasi Rayne-Spearman? Kemudian kaitannya dengan sistem pendukung keputusan digunakan untuk apa saja. Baik, untuk korelasi Rayne-Spearman juga dikenal sebagai koefisien korelasi Rayne-Spearman atau istilahnya adalah Spearman-Rayne Correlation Coefficient. Ini definisinya adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi ini diciptakan oleh Charles Spearman. Dia adalah seorang psikolog dan statistikawan Inggris pada tahun 1904. Nah, Spearman mengembangkan koefisien korelasi Rayne untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang diukur pada skala ordinal. Skala ordinal di sini artinya adalah atau peringkat. Nah, ini nyambung dengan sistem pendukung keputusan. Hasilnya adalah peringkat atau perankingan. Nanti kita akan uji koefisien korelasinya menggunakan korelasi Rayne-Spearman. Tujuan utama diciptakannya korelasi ini atau korelasi Rayne-Spearman adalah untuk memberikan metode statistik yang memungkinkan peneliti menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diukur dalam skala ordinal atau peringkat. Jadi tujuannya untuk mengetahui memberikan metode statistik, jadi untuk memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi ini dihitung berdasarkan peringkat atau ranking dari nilai-nilai data. Nah, nanti kaitannya kalau SPK, setelah kita menghitung menggunakan metode SPK, hasil akhirnya adalah rankingan dari alternatif 1 sampai alternatif PN. Nah, alternatif-alternatif tersebut nanti dibandingkan dengan data dari organisasi atau dari perusahaan, baru nanti kita bisa melihat korelasinya menggunakan korelasi Rayne-Spearman. Berikutnya, nilai koefisiensi korelasi Rayne-Spearman ini berkisar antara negatif 1 hingga plus 1, di mana nilai plus 1 ini menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya, semua data dari kedua variabel terletak pada garis lurus dengan kemiringan positif. Jadi kalau yang nilainya positif itu korelasinya positif sempurna. 1 itu sempurna. Data variabelnya, kedua variabel garis lurus dengan kemiringan positif. Nah, kebalikannya, apabila nilainya negatif 1, itu menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya, semua data dari kedua variabel terletak pada garis lurus dengan kemiringan negatif. Ini kebalikan dari nilai plus 1. Nah, jika nilai 0, ini menunjukkan tidak ada korelasi antara kedua variabel. Ya, ukurannya 0 sama 1. Nilai antara 0 sampai plus 1 ini menunjukkan korelasi positif. Semakin mendekati plus 1 artinya korelasinya semakin kuat. Kebalikannya, nilai antara 0 sampai negatif min 1 menunjukkan tingkat korelasi negatif. Semakin mendekati min 1 artinya korelasi negatifnya semakin kuat. Untuk tahapan dari korelasi Rayne-Spearman ini ada 5. Yang pertama yaitu menentukan peringkat atau ranking. Ini nanti akan kita lihat penjelasannya beserta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, menghitung perbedaan peringkat atau simbolnya nanti adalah DI. Yang ketiga, kuadratkan perbedaan peringkat. Jadi yang nomor 2 ini dikuadratkan, DI kuadrat. Kemudian yang keempat, jumlahkan kuadrat perbedaan peringkat atau sigma DI kuadrat. Jumlah dari DI kuadratnya.
Kemudian yang kelima, kita akan menghitung menggunakan rumus korelasi Rein-Sperman. Kita akan lihat penjelasannya. Yang pertama, tentukan peringkat atau ranking. Berikan peringkat untuk setiap nilai dalam dua variabel. Jadi peringkatnya nanti dibikin menjadi dua variabel. Contohnya, data hasil perhitungan metode ABC dengan data asli. Nah, ini misalnya kita sudah melakukan perhitungan menggunakan metode yang ada di dalam SPK. Hasil akhir dari perhitungan metode, ini metodenya saya bikin ABC ya, jadi bisa menggunakan SAW, menggunakan TOPSIS, AHP, elektrik, dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya adalah perankingan. Nah, ini hasil akhirnya, ini contohnya. Ini perankingan menggunakan metode ABC. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah ring data asli. Jadi, kalau dia tidak dihitung menggunakan metode ABC, ini datanya seperti ini. Misalnya untuk menentukan karyawan terbaik. Karyawan terbaik itu sebelum kita pakai metode, itu perusahaan itu sudah menggunakan cara untuk menentukan karyawan terbaik. Nah, kita coba masuk menggunakan metode yang ada di dalam sistem pendukung keputusan, misalkan metode ABC. Nah, hasil perhitungan metode ABC itu seperti ini. Jadi nanti akan kita hitung atau korelasinya antara menggunakan metode dengan data asli. Ini nanti fungsinya untuk melakukan validasi. Apakah metode ini cocok atau tidak. Pernyataan yang kedua, jika ada nilai yang sama, maka gunakan peringkat rata-rata untuk nilai tersebut. Nah, jadi kalau ada nilai yang sama, kita bisa menggunakan peringkat rata-rata untuk nilai tersebut. Nah, untuk peringkat rata-rata seperti apa? Contohnya mungkin seperti pada metode Oriste. Jadi sudah pernah saya jelaskan di metode Oriste. Misalnya nilai akhirnya sama, A1 dengan A3 itu nilainya sama, gitu kan? Dia sama-sama ranking 1, kemudian nilainya nanti 1,5 karena kita 1 ditambah 2 kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 1,5. Ini sudah saya jelaskan di metode Oriste. Jadi nanti kalau saudara kepengen melihat, nanti bisa melihat video saya tentang metode Oriste. Ini pernyataan tentang ada nilai yang sama, maka menggunakan peringkat rata-rata. Ya, kalau selama ini kan 1, 2, 3, dan seterusnya rankingnya ya. Tapi kalau ada sama nanti kita nilainya dibuat seperti ini. Catatan yang kedua, hitung perbedaan peringkat atau DI. Nah, cara menghitung ini adalah untuk setiap pasangan observasi, hitung perbedaan antara peringkat variabel pertama dan peringkat variabel kedua. Peringkat variabel pertama dengan peringkat variabel kedua, ini rumusnya adalah DI sama dengan ring XI dikurangi ring YI. Artinya apa? Artinya, ranking menggunakan metode ABC dikurangi dengan ranking data asli. Nanti akan dihasilkan nilai DI. Oke, kita akan coba lihat ini dari data yang sebelumnya. Misalkan kita punya alternatif 11, data aslinya seperti ini, rankingnya. Kemudian kita hitung menggunakan metode ABC. Nah, nilai dari metode ABC ini dikurangi dengan ring data asli. Sehingga 5 ini dikurangi dengan 6, hasilnya adalah minus 1. Kemudian 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. 4 dikurangi 4, hasilnya adalah 0. Dan seterusnya. Sehingga 8 dikurangi 8, hasilnya adalah 0. Jadi, pada tahap yang kedua ini, untuk menghitung perbedaan peringkat ini, adalah pengurangan dari ring XI dikurangi ring YI. Artinya, ranking menggunakan metode ya dikurangi dengan ring data asli. Sehingga kita ketemu nilai DI-nya. Tahap yang ketiga adalah kuadratkan perbedaan peringkat atau DI kuadrat. Hitung kuadrat dari setiap perbedaan peringkat atau DI kuadrat. Nah, ini berarti nilai dari DI ini yang kita kuadratkan. Negatif 1. Negatif 1 kuadratnya berapa? 1. 1 kuadratnya 1. 0 kuadratnya 0. Dan seterusnya. Sehingga kita dapat mengetahui nilai DI kuadrat atau nilai DI yang sudah dikuadratkan.
Tahap yang keempat, jumlahkan kuadrat perbedaan peringkat atau sigma DI kuadrat. Nah, jumlahkan semua kuadrat dari perbedaan peringkat yang telah dihitung. Nah, jadi kita akan menjumlahkan, sigma itu adalah penjumlahan. Yang kita jumlahkan mana? Yang kita jumlahkan dari angka ini, 1 ditambah 1, tambah 0, tambah 0, tambah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Atau sigma DI kuadrat adalah ini. Ya, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari, sehingga nilainya adalah sigma DI kuadrat, nilainya adalah 6. Nilainya 6. Oke, mungkin sampai sini saya kira nggak terlalu susah ya, karena hanya pengurangan kemudian kuadrat. Nah, yang kelima, kita gunakan rumus korelasi Rengsperman. Rumusnya rho, ini simbol rho ya, ini simbol rho, sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, rho itu apa? Rho itu adalah koefisien korelasi Rengsperman. DI kuadrat, perbedaan peringkat untuk pasangan data GI, yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian N ini adalah jumlah pasangan data. Tadi datanya 11, berarti nanti N-nya di sini isinya adalah 11. Nah, angka 6, ya 6 ini adalah angka konstanta atau angka konstan. 6 ini adalah konstanta atau angka konstan. Artinya apa? 6 ini ya sudah memang rumusnya seperti itu ya. Rumusnya seperti itu. Atau angka konstan. Oke, coba kita implementasikan untuk apa? Contoh yang tadi. Alternatifnya ada 11, berarti nanti N-nya 11 ya. Kemudian sigma DI, ini nilai sigma DI-nya ya. Kemudian apalagi N-nya 11 ya. Oke. Rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat, ini rumusnya, dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1. 1 dikurangi 6 kali 6. 6 ini dari mana? 6 ini adalah konstanta tadi ya. 6 ini adalah angka 6 turun ke sini. 6 ini apa? 6 ini adalah DI kuadrat. DI kuadrat 6 diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini. Nah, ini 6. Ya. Sigma DI kuadrat ini adalah nilainya 6. Dibagi N. N itu adalah jumlah datanya 11. Dalam kurung 11 kuadrat atau dalam kurung N kuadrat, N-nya 11 berarti 11 kuadrat dikurangi 1. 6 kali 6 kita turunkan di sini ya. Kita turunkan 36. Kemudian 11 dikalikan 11 kuadrat dikurangi 1. 11 kuadrat itu 121 dikurangi 1 adalah 120. 36 kita turunkan ya. Kemudian 11 dikali 120. Berapa? 11 dikali 120 adalah 1320. Sehingga 1 dikurangi 36 dibagi 1320. Hasilnya adalah 0,027. Sehingga 1 dikurangi 0,027 adalah 0,973. Artinya apa? Antara data metode ABC dengan rank data asli, itu korelasi Rengsperman-nya adalah 0,973. Nah, kita lihat di dalam tabel 0,973 itu termasuk apa? Jadi di dalam tabel koefisien korelasi Rengsperman, ya, koefisien Rengsperman ini, kalau nilainya 0 sampai 0,19, maka tingkat hubungannya adalah hubungan sangat lemah. Artinya apa? Hampir tidak ada hubungan antara variabel-variabel. Kalau nilai koefisien Rengsperman-nya adalah 0,2 sampai 0,39, hubungannya lemah. Artinya hubungan lemah dan tidak konsisten antara variabel-variabel. Kalau nilainya 0,4 sampai 0,59, hubungannya sedang. Artinya hubungan moderat antara variabel-variabel atau perubahan di satu variabel cenderung diikuti oleh perubahan di variabel lainnya. Kemudian kalau nilainya 0,6 sampai 0,79, hubungannya kuat. Artinya hubungan yang jelas, yang signifikan antara variabel-variabel. Kemudian nilainya 0,8 sampai 1, hubungannya sangat kuat. Hubungan sangat kuat, hampir sempurna antara variabel. Tadi nilainya kan 0,9 ya.
0,9 berarti nanti dia posisinya di sini. Ya, 0,9. Jadi ini penggunaan korelasi Range-Spearman, ini contoh ya, contoh penggunaan korelasi Range-Spearman dalam penulisan artikel. Ini kebetulan saya dan tim menulis artikel implementasi metode simple multi-attribute rating teknik untuk penentuan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam. Ini di tahun 2018, jurnalnya di register, dulu Sinta 3, sekarang sudah Sinta 1 ya, sudah terindex Scopus. Nah, di sini ini saya menggunakan metode SMART ya. Ini ranking yang ada di dalam metode SMART ini. Kemudian ini adalah data history, ya data history, data dari BPBD. Dari ini kita hitung, maka korelasinya adalah 0,95. Artinya apa? Di dalam kesimpulan saya sebutkan bahwa kalau sesuai dengan tabel yang tadi, artinya metode ini hubungannya sangat kuat atau sempurna. Artinya metode ini bisa digunakan untuk menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam. Nah, ini saya cek di tanggal 15 bulan 5 2024 ya, sejak terbitnya tahun 2018 ini sudah disitasi atau dikutip sebanyak 60. Nah, ini adalah contoh penggunaan korelasi Range-Spearman. Ini sangat berguna, Pak, sangat berguna ketika saudara melakukan penelitian menggunakan metode SPK, dihitung menggunakan metode, maka nanti ada validasi ya, validasi dengan menggunakan salah satunya, banyak validasi yang ada, salah satunya menggunakan korelasi Range-Spearman. Menurut saya ini sangat mudah ya, sangat mudah, hitung aja menggunakan Excel, maka akan ketemu, baru nanti tinggal bisa disimpulkan. Ya. Nah, untuk referensi yang saya gunakan ini langsung dari tulisan Spearman ya, di tahun 1904, The Proof and Measurement of Association Between Tooting, The American Journal of Psychology. Ya. Kemudian ini referensi yang lain yang saya gunakan yang berkaitan dengan penjelasan korelasi Range-Spearman. Ini memang tahunnya agak lama ya, yang paling lama ini 1904. Kemudian yang lainnya, yang terbaru saya cari kemarin ya di maksimal di 2017-2018. Nah, ini malah 2012-2011 ini yang paling mendekati. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang korelasi Range-Spearman, sehingga ini menambah pengetahuan baru kaitannya kalau saudara penelitian menggunakan metode SPK. Ya, termasuk ketika saudara melihat metode SPK melakukan penelitian, saudara bisa gunakan validasi, salah satunya menggunakan metode Range-Spearman. Baik, saya kira cukup untuk penjelasannya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.